Aku kan rutin USG Mamai. Jadi kalau lihat USG tuh kelihatan tuh pertama satu, terus datang lagi dua. Konsultasi beberapa kali sama dokter Abdul, katanya boleh deh kita FABB. Jadi yaudah dok, aku mau itu deh, ABB aja. FABB itu merupakan suatu metode atau teknik prosedur operasi yang minimal gitu loh. Kalau dia sebagai terapi itu untuk tumor yang jinak dan nggak perlu beberapa sayatan, cukup dengan satu sayatan aja bisa kita kemana-mana itu. Antara 3-4 mili ya, nggak terlalu terlihatan lah gitu. Jadi langsung dilakukan pengambilan itu dengan vakum, kemudian dilakukan penyayatan, irisan dengan ada pisau di dalam chambernya itu ya. Karena kan chambernya itu antara 2 sampai 2,5 cm gitu loh. Dengan pengambilan ini langsung kita sampel, kita periksakan saat itu. Dan hasil PA-nya pun sudah ada, hasilnya adalah jinak dan pasien merasa puas sebenarnya gitu ya, lukanya cukup bagus gitu kan, dan pasien juga merasa nyaman gitu dan tanpa adanya sekar gitu loh. Ada nyeri tapi bukan nyeri yang nyeri ya, kayak cuman samar, sedikit nyeri samar kayak mau datang bulan gitu loh. Nggak ada efek yang sakit banget, nggak biasa. Terus udah bisa boleh pulang juga kan nanti sore. Wiwi Sundari, 31. Aku kan rutin USG Mamai per 6 bulan sekali. Ini tuh dia ada benjolan. Kalau dipegang nggak terlalu berasa sih karena kan kecil. Jadi kalau lihat USG tuh kelihatan tuh pertama satu, terus datang lagi dua. Nah ada yang besar 0,9, nah itu tadi yang habis tindakan. Kalau sakit biasanya sih kalau pas mau datang bulan kayak cekit gitu, dianjurkan ke dokter Abdul. Diagnosa yang dokter berikan itu fibroadenoma, FAM ya. Itu kan dari USG juga kayak dokter radiologinya, oh ini FAM mbak, biasanya umum terjadi di usia produktif. Cuman kan untuk menegakkan diagnosa perlu kayak tindakan FABB ya. Konsultasi beberapa kali sama dokter Abdul, katanya boleh deh kita FABB. Jadi yaudah dok, aku mau itu deh, ABB aja. Soalnya kan dari mama ada riwayat kanker tuh mbak. Kita jadi biar nggak usah kepikiran aja gitu mbak. Namanya ada benda asing dalam ya. Untuk menegakkan diagnosa aja, aku penasaran kan. Dijelasinnya ada sih, dia kayak pakai alat ya, disedot gitu, diambil jaringannya dengan minim luka ya. Terus baru deh tes PA ya kalau nggak salah ya. Itu sih kayak gitu doang. Aku sih pikirannya nggak rumit ya mbak ya. Jadi pas begitu dokter bilang itu cuman kayak di ini kok sedikit, kata dia, oh oke dok nggak apa-apa. Jadi kayak udah lega lah, tinggal nunggu hasil PA-nya aja. Padahal tadinya sebelum tindakan deg-degan tuh mbak. Sekarang udah kayak oh gitu doang. nggak takut. Aku juga baru tahu FABB pas dari dokter Abdul. Terus aku browsing, oh ternyata dia kayak biopsi gitu kan ya. Dia ada nyeri tapi bukan nyeri yang nyeri ya, kayak cuman samar, sedikit nyeri samar kayak mau datang bulan gitu loh. Nggak ada efek yang sakit banget, nggak biasa. Terus udah bisa boleh pulang juga kan nanti sore. Saya terangkan atau diskusi metode apa yang cocok buat pasien ini, yaitu dengan memakai FABB, alat yaitu vacuum assisted breast biopsy. FABB itu merupakan suatu metode atau teknik prosedur operasi yang minimal gitu loh. Alat ini kan bisa sebagai diagnostik, bisa sebagai terapi. Kalau dia sebagai terapi itu untuk tumor yang jinak. Nah, makanya kita ambil yang curiga aja gitu. Ya, kan curiga itu belum tentu pasti gitu. Dan nggak perlu beberapa sayatan, cukup dengan satu sayatan aja bisa kita kemana-mana itu. Antara 3-4 mili ya, nggak terlalu terlihatan lah gitu. Jadi langsung dilakukan pengambilan itu dengan vakum, kemudian dilakukan penyayatan, irisan dengan ada pisau di dalam chambernya itu ya. Karena kan chambernya itu antara 2 sampai 2,5 cm gitu loh. Dengan pengambilan ini langsung kita sampel, kita
periksakan saat itu. Dan hasil PA-nya pun sudah ada, hasilnya adalah jinak dan pasien merasa puas sebenarnya gitu ya, lukanya cukup bagus gitu kan, dan pasien juga merasa nyaman gitu dan tanpa adanya sekar gitu loh. Dokter Abdul tuh kayak apa ya, kayak sama teman, kayak bukan dokter kepas, kan kita agak sungkan ya. Dokter Abdul tuh kayak bikin suasana itu kayak apa ya, santai gitu. Jadi kayak apa ya, friendly banget gitu dokternya. Jadi pas kita masuk kan biasanya kalau ketemu dokter suka deg-degan ya Mbak ya, wah sama dia enggak, kenapa, santai aja, ngapain, mikirin apa sih, masih muda kok. Jadi kayak oh ya udah, yang tadinya kepikiran banget jadi kalau ketemu dokter Abdul oh ya udah gitu. Aku pun kadang kalau abis WSG itu kan ada jeda untuk ketemu dokternya seminggu ya, itu kayak pengen cepet-cepet ketemu biar kayak apa ya, tenang gitu. Tapi di sini perawatannya best ya Mbak. Aku baru ini masuk ke sini. Dari pertama masuk terus itu tuh kayak cepet ya. Step-stepnya nggak perlu nunggu harus di administrasi atau apa. Ini langsung ya Mbak ya. Terus nunggu kamarnya juga cepet sih buatku ya. Terus ternyata ramah-ramah lagi Mbak. Enak di sini, kayak kita rewel pun mereka nggak apa ya, nggak marah atau kayak menenangkan. Jadi kitanya nyaman ya sebagai pasien ya. Itu jarang loh Mbak, maksudnya suster yang oke kayak gitu. Kadang kan mereka pun udah capek, terus masih harus sadar kayak misalnya ada kayak pasien yang rewel banget. Oke, aku nanya mulu. Tapi mereka sabar, semuanya sabar-sabar. Kalau pesan aku sih, maksudnya walaupun nggak ada tumor, rajin-rajin deh cek sadari minimum ya. Soalnya sekarang itu kan kanker payudara itu kayak masih nomor 1 ya di Indonesia ya kematiannya ya. Nggak usah takut. Terus kalau kita takut nanti tahu-tahu udah stadium lanjut apa kan, itu kan lebih bahaya kan. Teman-temanku juga banyak, mereka kayaknya juga paham, cuman mereka takut untuk berobat. Katanya kalau berobat nanti gue jadi nggak doyan makan dong, kepikiran. Banyak pola pikirnya masih kayak gitu, padahal kan kadang katanya ya 8 benjolan dari 10 benjol tuh belum tentu kanker payudara kan. Jadi nggak apa-apa, iya operasinya simple banget, nggak takut. Paniknya seminggu sih. Paniknya seminggu, cuman pas udah operasi gini doang kok. Beliau kalau dokternya kayak dokter Abdul ya kayak enggak, jadi ketemu dokter tuh kayak udah nggak perlu minum obat, udah kayak obatnya gitu loh, menenangkan kan. Udah dia santai, sedikit kok lukanya, best banget pokoknya. Dari pelayanan dokternya semua ya Mbak untuk di sini. Kan aku masih baru ya nyoba di sini ya. Jadi kalau kayak kebayangin pengen lahiran kayaknya enak di sini ya. Aku suka deh kalau pelayanannya begini, terus enak. Rumah sakitnya juga enak. Kita masuk tuh kayak nggak ada aroma obat tuh. Aromanya nggak ada aroma obat, jadi kayak relax.